Mams, tahu tidak kalau kondisi keuangan keluarga kita itu mirip dengan tubuh kita. Jadi, tubuh kita kan bisa sehat ya, Mam, ataupun sebaliknya. Nah, kondisi keuangan keluarga kita juga seperti itu loh, Mam. Nah, hari ini kita akan membicarakan kira-kira penyakit apa sih yang bisa menyebabkan kondisi keuangan keluarga kita menjadi tidak sehat. Nah, Mams, berikut adalah beberapa penyakit yang bisa saja terjadi pada keuangan keluarga kita ya, Mam ya. Nah, penyakit yang pertama adalah utang. Serem nggak ya, Mam ya? Utang gitu ya. Oke, dalam beberapa video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa jika memang belum ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, jangan sampai kita berhutang ya, Mam ya. Nah, hutang adalah pos dana opsional dan juga kita harus benar-benar memilih kira-kira hutang itu jangan sampai untuk keperluan yang konsumtif. Jika memang ada suatu keadaan kita harus berhutang, misalnya ya kita punya uang tapi untuk beli tanah atau rumah kurang, nah hutang untuk keperluan investasi itu masihlah bisa dipertimbangkan karena harga aset-aset tersebut dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Jadi kalau kita utangnya untuk barang-barang konsumtif, bisa jadi utang kita belum kelar tapi harga dari barang itu sudah nggak berharga lagi. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi tolong sekali hasrat untuk beli sesuatu yang kiranya harga barangnya mengalami down value-nya direm ya, Mam ya. Nah, jika memang tadi berhutang untuk keperluan investasi, kita pun harus mengukur, kita harus punya porsinya, yaitu angsurannya tiap bulan jangan sampai melebihi 30% dari pendapatan keluarga kita. Kalau lebih dari itu rasanya pasti cekot-cekot ya, Mam ya. Kita nggak bisa tidur dengan nyenyak pastinya. Oke, itu yang pertama, penyakit yang pertama adalah utang. Oke, Mam, penyakit keuangan keluarga yang kedua yaitu kartu kredit. Wah, mempunyai nggak di rumah kartu kredit? Ya, kartu kredit yaitu kartu sakti ya, Mam ya. Wah, oke. Kartu kredit ini sebetulnya ya, Mam, kalau kita pun bijak dalam menggunakannya, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi terkadang banyak terlenanya saat kita membawa kemana-mana kartu kredit itu, kemudian lihat barang bagus, misalnya di mall langsung gesek. Nah, ini yang mengerikan. Kartu kredit sebetulnya ya, Mam, oleh bank, memang bank mengeluarkan kartu kredit itu sebetulnya untuk membantu kita sebagai alat pembayaran. Tapi yang jelas tadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Begini, Mam, kita harus menyadari bahwa kartu kredit itu bunganya sangat tinggi. Untuk pembelanjaan saja bunga per bulan itu antara 2,75 sampai 3% loh, Mam. Nah, apalagi kalau kita tarik tunai, bunganya bisa sampai 4%. Serem kan, Mam? Itu sebulan. Nah, jika memang kita pengen mengendalikan hasrat kita belanja menggunakan kartu kredit, nah saya sih tidak sarankan untuk Mam kemudian ada tagihan, bayarnya minimum payment gitu, jangan, karena sisanya nanti akan kena bunga sebanyak itu. Nah, untuk amannya, jadi kita menggunakan kartu kredit itu ya memang supaya kita membayar ada temponya beberapa waktu, tapi supaya nantinya kita plong, nggak ada utang gitu, ya setting payment kartu kredit itu secara full payment. Jadi pada saat tanggal jatuh temponya, bank akan auto debit dari rekening yang ada, rekening aktif kita yang ada di bank itu. Enak kan, Mam? Jadi supaya kita bisa kontrol diri. Jadi kita memang punya budget berapa untuk beli barang itu, ya nextnya pada saat jatuh tempo tagihan itu langsung terbayar semua. Jadi di situ kita nggak akan kepikiran lagi akan ada bunga berbunga dari sisa angsuran. Itu dia. Jadi sebetulnya kartu kredit bukanlah menjadi penyakit sepanjang kita bijak, sepanjang kita menggunakannya sesuai dengan barang yang memang kita butuhkan saja. Oke, penyakit yang ketiga adalah simpanan ataupun investasi. Nah, apakah Mam sudah memiliki
pos simpanan atau investasi, yang mana sesuai dengan video yang kemarin, minimal keuangan keluarga yang sehat adalah yang bisa menyisihkan sebesar 10%, minimal 10% dari pendapatan keluarga untuk simpanan ataupun investasi. Nah, jika Mams misalnya sudah lumayan bisa menyisihkan di angka minimal, alhamdulillah sudah sedikit sehat lah ya. Nah, jika memang masih punya pendapatan yang hitungannya masih longgar, tolong sekali untuk pos simpanan ataupun investasi untuk terus ditambah prosentasenya. Mengapa, Mam? Nah, karena simpanan ataupun investasi ini merupakan pos untuk mengamankan kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena kan tahu sendiri kan, yang namanya pendapatan kita keluarga tidak boleh dihabiskan di saat ini juga. Masih banyak kepentingan untuk besok dan masa mendatang. Oke, penyakit yang keempat adalah berhemat. Nah, di sini ini sebetulnya kalau tadi kita sudah menyisihkan pendapatan kita, menyisihkannya untuk simpanan ataupun investasi, secara tidak langsung kita sudah menerapkan hidup hemat cermat di keluarga kita. Mam, hidup hemat dan cermat beda dengan hidup pelit ya Mam ya. Kalau hemat cermat memang kita mengeluarkan pendapatan kita untuk sesuatu hal yang benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, karena keinginan memang tidak pernah terbatas. Oke, jika memang kita misalnya aduh aku pengen membeli sesuatu tapi memang ini itu aku butuhkan gitu. Nah, terkadang kita memang sedikit susah membedakan antara kebutuhan ataupun keinginan. Tapi satu hal lagi, jika memang nih ya kita butuh kendaraan, yang mana kita berarti butuh mobilisasi, kita butuh bisa pergi kemana-mana, pergi kerja, yang mana tidak menggunakan angkutan umum, karena angkutan umum juga mungkin lebih boros hitungannya, lebih tidak membuang banyak waktu. Nah, berarti kan kita kebutuhannya adalah kendaraan. Kalau memang budget kita hanya bisa membeli kendaraan mungkin dengan merek X, tipe X gitu, ya harapannya jangan kita paksakan untuk membeli kendaraan dengan tipe Y, yang mana harganya bisa jadi 1,5 kalinya gitu. Nah, inilah yang namanya kebutuhan. Kebutuhan kita tadi adalah alat transportasi, ya kita belilah alat transportasinya tadi. Untuk masalah merek dan yang lainnya, barangkali suatu saat kita punya rezeki, bisalah kita membeli sesuai dengan dana yang kita punya jika rezeki kita bertambah. Jadi jangan kita paksakan diri untuk memiliki sesuatu tapi dengan hutang dan utang. Ini sangat berbahaya ya Mam ya. Kita harus bisa menganalisa sejauh mana kemampuan keuangan keluarga kita. Jika memang kita baru bisa melangkah 1 atau 2 langkah, jangan kita paksa untuk berlari ya. Jangan kita komparasikan dengan orang lain yang mungkin dia bisa lari, bisa meraih semuanya dengan pendapatannya. Kitalah yang bisa mengukur bagaimana kemampuan keuangan keluarga kita. Oke Mam, itu tadi beberapa penyakit keuangan yang harus kita antisipasi. Insya Allah bisa kok Mam, insya Allah. Nah, yang penting kita happy dan terus berusaha menjadi moms terbaik untuk keluarga kita. Terus happy dan tidak pelit ya Mam ya.